Saya Jessica Sukidiana dari Prodi Sistem Informasi 2019. Saya NIM-nya yaitu 2019 0115 1017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk proyek bisnis, yaitu pertemuan kedua yaitu tentang aplikasi bisnis. Langsung. Pertama, di sini ada generasi dari aplikasi yang berkembang yang digunakan untuk bisnis. Di sini itu namanya yaitu ada Windows, yaitu yang pertama kali menggunakan TV atau televisi yang digunakan sebagai media informasi yang terus berkembang menjadi terusnya yang berkembangnya ke generasi X, yaitu komputer. Setelah itu seperti sampai yang saat ini banyak digunakan, yaitu pada generasi milenial, yaitu aplikasi atau handphone atau smartphone, di mana dari zaman itu memang teknologi semakin berkembang, yang pertama itu dari televisi, lama-lama menjadi komputer, menjadi menggunakan handphone atau smartphone. Itu yang dari zaman ke zaman itu teknologi pasti berkembang dan semakin perkembangan pesat. Pasti perkembangan itu pasti lebih baik dan semakin dipermudah sebagai manusia ini. Terus yang di sini ada revolusi komunikasi. Revolusi komunikasi ini di gambar sini pertama yaitu masih manual, gitu ya, natural menggunakan surat, surat yang berkembang menggunakan telepon seperti ini. Terus lama-lama berkembang, berevolusi, komunikasi itu menjadi menggunakan televisi. Terus lama-lama berkembang lagi menjadi menggunakan internet. Revolusi komunikasi untuk bisnis itu sudah sangat berkembang pesat karena dengan adanya internet. Komunikasi hanya perlu menggunakan internet ini dapat mengirim pesan menggunakan suara, menggunakan teks, bahkan kita juga bisa berkomunikasi menggunakan gambar atau video yang kita kirim menggunakan internet. Hanya perlu kita menggunakan internet. Semua evolusi ini memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dengan adanya internet ini juga kita bisa menjangkau orang-orang yang jauh dengan mudah dan dengan cepat juga. Nah, dengan menggunakan beberapa detik pesan yang kita ingin kirimkan ke seseorang yang jauh itu bisa langsung cepat terkirim dengan menggunakan internet ini. Setelah itu di sini ada perkembangan ekonomi digital. Nah, ini perkembangan ekonomi digital. Di sini ada grafik. Yang pertama itu perkembangannya ekonomi yang manual menggunakan tenaga manusia, terus lama-lama menjadi manusia, terus lama-lama menjadi
digital, apa-apa menjadi digital seperti saat ini. Yang eh, yang perekonomian ini semakin lama semakin meningkat kan ya pasti. Yang berawal dari manual yang menggunakan apa menggunakan tenaga manusia, memastikan yang menggunakan tenaga manusia itu pasti akan lambat ya, kurang cepat. Terus lama kelamaan menjadi industrial atau menggunakan mesin. Jadi meningkat jadi lumayan lebih cepat, dan sekarang pada zaman ini yang menggunakan digital yang pastinya sangat cepat, apa-apa menggunakan digital itu sangat cepat. Hmm, setelah ini berarti di sini itu perkembangannya semakin meningkat dari zaman ke zaman digital ini. Terus di sini ada internet. Apa sih internet? Dari tadi kita bahas internet. Internet itu yaitu suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan yaitu internet itu suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagi informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, masyarakat, dan masyarakat umum. Mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1999. Jadi internet ini digunakan sudah dari tahun 1999 untuk komersial. Dikenal sebagai basis foundation dari New Digital Network Economy karena sangat esensial di Amerika. Banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika dibanding ekonomi baru. Mendengar lain, perkembangannya eksponensial. Suatu jaringan komputer global yang menghubungkan. Oh ya, di sini ada grafik ya, grafik penggunaan internet. Di sini ada beberapa negara dan Indonesia berada di sini di urutan dengan persentase 30%. Untuk aktivitas pengaksesannya itu ada email, ada membaca berita, dan banyak lainnya yang dibagi-bagi beberapa bagian. Dan yang paling banyak itu menggunakannya untuk email pada persentase 42%. Di sini ada lagi grafik, itu grafik yang pembaca berita atau yang sering membaca berita itu Indonesia berada di urutan pertama dengan persentase 39%. Untuk tempat aksesnya ada di paling banyak, yaitu ada di tempat kerja, yaitu 52%. Selain itu ada di kafe internet, sekolah atau kampus, atau banyak. Setelah itu di sini ada definisi dari e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis yaitu penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya atau proses internalnya. Merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk e-commerce
sendiri yaitu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Setelah itu ada hmm, perbandingan antara bisnis model tradisional dan elektronik bisnis modelnya ya. Di sini bisnis tradisional itu masih belum terintegrasi, hmm, masih menggunakan kertas, tidak efisien, biayanya masih cukup besar, memerlukan waktu yang cukup lama dalam pemrosesannya, dan berinteraksi pun masih harus bertemu tradisional. Kalau elektronik bisnis itu setiap proses sudah terintegrasi, hmm, tidak menggunakan tas, lebih efisien, cepat pemrosesannya, tidak terbatas oleh jarak. Jadi benar-benar kelihatan kan perbedaannya antara tradisional dan e-bisnis ini. Lebih memudahkan kita sebagai pembisnis menggunakan elektronik bisnis. Setelah itu ada siklus penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama ada teknologi yang dipakai hanya sekadar untuk proses otomatisasi dalam pengelolaan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Di sini ada arsitektur aplikasi bisnis. Ini diawali dari karyawan yang mempunyai kontrol dari proses bisnis dari sebuah perusahaan, lalu ada supplier, distributor, dan reseller, terus ada supplier, dan ada stakeholder. Di dalam pemrosesan ini ada ERP. ERP ini yang di dalamnya mendukung proses-proses persediaan seperti ada logistik, produksi, distribusi, seperti supply chain management, mulai dari bahan setengah jadi sampai diproduksi sampai didistribusikan. Lalu ada CRM atau Customer Relationship Management yang melakukan marketing, sales, dan pelayanan pada customer atau pelanggan. Jadi semua sudah saling terintegrasi dari satu bagian ke bagian lain, dari karyawan, supplier, dari ke supplier, customer, terus nanti stakeholder, itu semua sudah saling terintegrasi. Ya, selanjutnya ada aplikasi e-bisnis. Di dalam aplikasi e-bisnis itu ada ERP, ERP atau Enterprise Resource Planning.
yaitu sistem informasi pendukung e-bisnis yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Selanjutnya ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu sistem kustomisasi real-time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Selanjutnya ada EAI atau Enterprise Application Integration, yaitu merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data yang diambil dan dalam model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Ada SCM atau Supply Chain Management, yaitu merupakan rantai supply secara otomatis yang terkomputerisasi. Setelah itu ada ECS atau Enterprise Collaboration System, yaitu support and intense yang berkolaborasi dengan organisasi seperti itu dalam grup kerja itu. Setelah itu ada sales order. Pasti sales order itu order penjualan, proses pemenuhan pesanan pelanggan yang melibatkan banyak departemen, pemasok, internal, gudang, lokasi, manufaktur, dan lain-lain sebagainya. Di dalam gambar ini itu ada customer, terus di sini langsung ke bagian manajemen pelanggannya, di sini langsung ke bagian harga barang yang ditawarkan, setelah itu ke inventory check atau pemeriksaan kesediaan, ada bagian terus ke bagian warehouse, terus langsung pengemasan dan pengiriman, lalu melakukan pembayaran. Selanjutnya ada faktor keberhasilan e-bisnis. Kemampuan untuk menjamin bahwa e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan secara transaksi bisnis kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun. Yaitu yang pertama ada validity atau validitas, yaitu kedua pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang dipertukarkan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga ada privacy atau privasi, yang merupakan kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang diperlukan disimpan dengan baik. Selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan bisnis. Jadi sih pasti dalam bisnis itu pasti ada juga faktor penyebab kegagalannya, seperti ada tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak, penerapan bisnis tidak diikuti proses change management, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis, terus buruknya infrastruktur komunikasi, tidak selarasnya strategi teknik informasi, teknologi informasi dengan strategi perusahaan, adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi
Terus selanjutnya ada menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi bisnis. Bisnis dan strategi organisasinya. Itu pengimplementasian e-bisnis bukan merupakan strategi dasar. Implementasi e-bisnis ini berarti penggunaan teknologi informasi secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan proses bisnis. Tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis akan bernilai strategis bila implementasi e-bisnis dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada infrastruktur untuk e-bisnis. Ada beberapa infrastrukturnya, yaitu yang pertama adalah atau local area network, itu jaringan komputer dan peralatan lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Kalau WAN atau wide area network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas. Terus untuk WAN atau value added network, yaitu sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dan dikelola perusahaan independen. Yang ketiga ada internet atau jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas. Untuk intranet, yaitu jaringan internal yang terkoneksi dalam internet yang aksesnya terbatas, hanya keperluan internal perusahaan. Untuk extranet, yaitu jaringan intranet yang menghubungkan dua perusahaan atau lebih dengan akses juga terbatas pada rekan bisnis yang dipercaya. Biasanya memanfaatkan ADI. Di sini e-commerce. Menjelaskan tentang e-commerce, apa sih e-commerce itu? Yaitu penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan atau perdagangan. Bisa menggunakan telepon, fax, ATM, handphone, SMS. Untuk biasanya bisa menggunakan handphone banking atau internet banking. Secara khusus, penggunaan internet untuk melakukan perniagaan disukai karena kenyamanannya dan peluang. Peluang pasar Indonesia yang besar, jenis layanan khas Indonesia yang hanya dimengerti oleh orang Indonesia. Semua orang masih bingung dengan new economy. Pasar Indonesia yang besar, potensi itu jumlah Indonesia yang besar, masih banyak yang belum terjangkau oleh internet. Terus jumlah pengguna internet masih sekitar 5 juta orang. Market belum saturasi, tentang fisik yang lengkap merupakan potensi e-commerce, layanan khas Indonesia. Orang Indonesia gemar berbicara, tapi kurang suka menulis atau dokumentasi. Contoh layanan khas Indonesia yaitu warnet atau wartel, SMS, berganti-ganti handphone, lifestyle, games, atau quiz. Tantangan e-commerce. Pasti e-commerce juga mempunyai tantangan tersendiri, yaitu internet pas atau hancurnya bisnis internet. Tahun 1999 sampai tahun 2000, bisnis.com yang berkembang, yang bergelembung atau bubble. Banyak model bisnis yang belum terbukti namun ramai-ramai diluncurkan. Akhirnya hancur dengan matinya banyak perusahaan.com. Pengalaman buruk sehingga membuat orang lebih berhati-hati. Peluang untuk membuat model bisnis baru, infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih terbatas dan harganya masih relatif lebih mahal. E-commerce bergantung kepada infrastruktur telekomunikasi. Untuk peluang, deregulasi, muncul bisnis baru. The Lottery Channel, yaitu mengirim barang masih ditakutkan hilang jalan, masih banyak ketepatan waktu dalam mengirim barang, contoh daerah pengiriman barang, peluang untuk mengirim barang yang terpercaya. Munculnya jenis kejahatan baru, penggunaan kartu kredit curian atau palsu, penipuan melalui SMS atau kuis,
kurangnya perlindungan kepada konsumen, hukum, awareness, kurangnya kesadaran awareness akan masalah keamanan, kultur dan kepercayaan atau trust. Orang Indonesia belum atau tidak terbiasa berbelanja dengan menggunakan katalog. Masih harus secara fisik melihat atau memegang barang yang dijual. Perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik, misal buku, aset, dan lainnya. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Penggunaan kartu kredit masih terhambat. Untuk peluang model bisnis yang sesuai dengan kultur orang Indonesia membuat sistem pembayaran baru, pembayaran melalui visa atau pulsa handphone. Yaitu sekali lagi security, masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi. Persepsi merupakan masalah utama, tidak pengertian atau lack of awareness merupakan masalah selanjutnya. Maksudnya ada ketidakjelasan hukum, masih belum tuntas status dari legal signature, uang digital atau cyber money, status hukum dari paperless transaksi, atau efek terhadap kehidupan. Itu ada kemajuan teknologi komputer dan komunikasi seharusnya meningkatkan tingkat kualitas hidup kita. Kenyataannya bekerja lebih panjang, pekerjaan dibawa pulang, mulai single terus, melebarnya jurang kaya dan miskin, seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.